Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri bima syarahta bi sudur salihin min ibadik wahdi qalbi bima hadaita bi qulubus salihin min ibadik wasaddid lisani kama sadatta alsinatas salihin min ibadik amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman dan nikmat Allah, salah satunya dikumpulkan kita kembali di majlis yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang selalu menjadi penebus dosa dari segala dosa yang telah kita perbuat. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini sejujurnya saya nggak tahu taklim ini, baru semalam aja. Besok tanggal 1 ya. Jadi kemarin minggu yang kelima ya. Kemarin pulang malam nih. Cuman alhamdulillah, subhanallah, kalau di Talim Darul Mustafa aneh nggak bisa tidur, kecuali ntar habis pulang nggak bisa tidur aneh. 2 minggu 2 kali pertemuan ini nggak bisa tidur, hari malam-malam mungkin nggak tidur. Wah, Muhammad nih nggak tidur nih, nggak ngantuk, nggak capek gitu. Udah 3 kali pertemuan itu makanya datang bulan berhari. Nggak tidur, pulang jam 2 suruh tidur lagi 14. Alhamdulillah. Apa yang kita mau bahas hari ini? Kalau kita lihat, karena esok hari Asyura, ya kita sedikit ambil ya hikmah dari hari Asyura atau puasa di hari Asyura. Untuk hari Asyura tersendiri, kenapa kita membahas itu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabiullah Musa, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ya Musa, ceritain kepada mereka orang, ceritain kepada mereka orang dengan hari-harinya Allah. Maksudnya hari-harinya Allah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan kaum-kaum musyrikin, kaum-kaum yang tidak beriman kepada Allah. Nah, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk cerita kepada Bani Israel bagaimana kaum-kaum sebelum Nabi Musa yang Allah binasakan sebab tidak beriman kepada Allah, sebab mereka durhaka kepada Allah. Dan Allah pun menceritakan, memerintahkan kepada Rasulullah SAW bagaimana kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad sampai seterusnya, bagaimana Allah membinasakan kaum-kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mayoritas mereka para nabi dan para rasul, mereka ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mayoritas atau banyaknya mereka itu selamat di hari Asyura. Nah, hari Asyura ini memang yang pertama kita sering dengarnya, kenapa puasa sunnah di hari Asyura? Yang pertama dalilnya atau referensinya, Rasulullah SAW ketika di kota Madinah, Rasulullah berpuasa, melihat orang-orang Yahudi berpuasa, Rasulullah bertanya kenapa mereka berpuasa. Dikatakan orang Yahudi menjawab, ini adalah ada riwayat Rasulullah nanya kepada orang Yahudi, kenapa kalian puasa? Karena hari ini hari diselamatkannya Musa dari kejaran Fir'aun.
Maka kami memperingati keselamatan Fir'aun, kami berpuasa. Orang Yahudi jawab begitu. Kemudian keselamatan Musa dari kejaran Fir'aun. Keselamatan Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kami memperingati keselamatan Musa dari kejaran Fir'aun. Kata Rasulullah, Ana ahad bi Musa minkum. Aku lebih berhak terhadap Nabi Allah Musa ketimbang kalian. Itu yang selalu kita dengar kan, bahasa Asyura. Betul. Tapi kalau kita lihat, dan yang kedua dikatakan Rasulullah SAW mengatakan bahwa puasa di hari Asyura menghilangkan atau menghapus dosa 1 tahun. Kalau kita lihat hadis yang tadi percakapan antara Rasulullah dengan kaum Yahudi, berarti di situ ada motivasi, ada motif. Kenapa Rasulullah setelah dibilang mereka kaum Yahudi berpuasa di hari Asyura, Rasulullah bilang, Ana ahad bi Musa minkum. Aku yang lebih berhak dengan Nabi Allah Musa ketimbang kalian. Dan Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, kalau aku hidup di tahun yang akan datang, aku akan puasa Tasu'a. Emang yang pertama artinya apa tuh ngomongin Tasu'a tuh? Yang pertama ngomongin Tasu'a biar berbeda dengan kaum Yahudi. Rasulullah ini gak mau sedikit pun ada persamaan dengan kaum Nasrani dan Yahudi. Sedikit gak mau. Sama gitu gak mau. Harus ada beda. Mau perilaku, mau pola hidup, mau pola gaya hidup, mau pola hidup, mau cara apapun, Rasulullah itu harus dan mengajarkan kepada kita kaum muslimin umatnya harus berbeda dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Harus. Gak mau Rasulullah itu ada kesamaan sedikit pun dengan Yahudi. Makanya Rasulullah mengatakan, andaikan aku hidup di tahun yang akan datang, aku akan berpuasa 9 Muharram. Pertama, karena Rasulullah selalu mau berbeda dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, agar pasti dapatnya 10 Muharram ini biar pasti, kata ulama hadis. Maksudnya kalau 9 Tasu'a dia puasa, 10 juga dua-duanya mesti dapat. Takutnya kalau 10 nanti ada yang perbedaan. Ada yang 9 itu ternyata 10. Gitu kan. Jadi untuk jaga hari tanggal 10 Muharram, Rasulullah ini kata ulama, untuk jaga biar pasti dapat 10 Muharram, 9 Muharramnya puasa. Oke, kembali lagi pada hadis ini. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar argumentasi atau alasannya orang Yahudi, di sini Rasulullah berarti punya motif. Tujuan utamanya Rasulullah motifnya harus berbeda. Motifnya kenapa mereka? Karena keselamatan Nabi Musa. Nah, kita puasa, kalau ada orang bertanya atau kita bertanya lah, orang Yahudi berpuasa untuk keselamatan Nabi Musa. Kalau kita mau tanya, berarti kalau kita sekarang untuk apa kita dapat? Dengan keselamatan Nabi Musa kita puasa 10 Muharram. Toh Nabi Allah Musa udah ribuan tahun yang lalu. Paham? Nabi Musa ini udah ribuan tahun yang lalu. Kejaran Fir'aun kepada Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun ini udah ribuan, puluhan ribu kali yang tahun yang lalu. Terus kita dapat apa ini? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kasih pendidikan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ceritain mereka gimana itu kisah dalam Al-Qur'an. Gimana itu kisah Nabi Musa bisa selamat daripada kejaran Fir'aun. Ya, kita sedikit aja daripada hikmah puasa di hari Asyura. Ketika itu Nabi Musa
ya, ketika ingin dikejar oleh Firaun. Allah menceritakan di dalam Al-Quran, ada di surat Taha, ada di surat Syu'ara, bisa kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wahayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Nanti dari ayat-ayat ini kita tahu apa sih hikmahnya puasa Asyura. Ya, wa wahayna ila Musa, aku yaitu Allah telah memberi wahyu kepada Musa, an asri bi'ibadi, agar dia berjalan di malam hari membawa hamba-hambaku yaitu Bani Israel. Innakum muttaba'un, sesungguhnya kalian wahai Musa, kalian ini lagi diikutin, kalian akan dikejar. Perintah sesuatu yang kita tahu dampaknya. Tahu dampaknya tahu. Saya bakal di Uber, tapi Allah suruh keluarnya di malam hari. Wahayna ila Musa an asri bi'ibadi sara yasri, berjalan di malam hari. Aku telah wahyukan kepada Musa agar dia berjalan membawa hamba-hambaku yaitu Bani Israel di malam hari. Fa innakum muttaba'un, sesungguhnya kalian sedang diikuti atau dikejar. Fa arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Nabi Fir'aun begitu dengar Musa mau kabur, Fir'aun ngumpulin tentara-tentaranya semua, rakyatnya dikumpulin sama Fir'aun. Fil madaini hasyirin, semua di pelosok-pelosok, semua dikumpulin di satu kota sama Fir'aun. Terus kemudian Fir'aun mengatakan apa? Diceritakan oleh Allah, inna haula la syirzimatun qalilun. Fir'aun ngomong gini sama tentara-tentara, lihat tuh Musa, itu Musa cuma segitu doang orangnya. La syirzimatun qalilun, itu ya pasukan Musa cuma sedikit. Dikatakan di dalam kitab sirah didapati bahwa kala itu Nabi Musa dengan pengikutnya berapa orang? Bukan 20 orang, bukan 30 orang, bukan 100 orang, tapi 600.000 orang. Nabi Musa dengan pengikutnya 600.000. Tapi Fir'aun begitu melihat Nabi Musa dengan pasukannya, innahum lasyirzimatun qalilun. Lihat tuh pasukannya cuma segitu doang, dikit banget. Bahasa kita ini, bahasa Jakarta ini. Berarti Fir'aun berapa pasukannya? 2 kali lipat atau berlipat-lipat kan? Nabi Musa aja 600.000. Fir'aun berarti 2 kali lipatnya, berarti 1.200.000 orang. 1.200.000 orang. Ngelihat 600.000, masuk akal dong. Itu sedikit. Kalau melihat orang 1.000 melihat orang 600.000, nggak mungkin ngomong itu pasukannya sedikit. Memang nggak diketahui jumlah tentara Fir'aun. Ibnu Katsir dan sebagian para ulama tafsir mengatakan jumlahnya Nabi Musa tentaranya 600.000. Dikumpulin berapa kampung tuh? Jumlahnya banyak Nabi Musa bawa. Menurut Nabi Musa, karena semuanya Bani Israil. Ternyata Fir'aun punya pasukan lebih banyak lagi dan berlipat-lipat kali ganda. Ya, dengan keyakinan kepada Allah, tahu dirinya mau dikejar, bahwa 600.000 itu nggak gampang, nggak gampang bahwa 600.000 orang itu sambil dikejar, sambil dikejar. Bahkan di dalam Ibnu Katsir mengatakan perjalanan Nabi Musa di malam hari. Malam hari di situ masih gelap gulita, dan Nabi Musa berserta kaumnya Bani Israel kebingungan nih jalan kemana, nggak kelihatan, gelap. Dulu nggak ada GPS, nggak ada Google Map. Kalau sekarang mau jalan kapan lagi, yang penting baterai handphonenya lah.
Kalau gang kecil warnanya kuning di Google Map. Kalau jalanan gede lancar biru. Kalau merah macet. Kalau kuning gang kecil tuh bye-bye tuh. Makanya satu nih Robinson Hilman. Karena tukang ayam jadi nggak tahu. Kalau gang kecil warnanya kuning tuh kuning belum tentu macet. Hasil. Ya, jalan malam Nabiullah Musa. Ibnu Katsir mengatakan ya, ada riwayat walaupun katanya mauquf atau riwayatnya dhaif. Kala itu Nabiullah Musa kebingungan membawa kaumnya, sehingga ada yang ngomong, ya Musa, dari kaumnya, ya Musa, hendaknya kita cari kuburan Nabiullah Yusuf. Bingung Musa. Nabiullah Musa bingung. Kenapa emang? Dahulu kami pernah tahu dari bapak-bapak kami nih, dari bapak-bapak kami, kalau Bani Israel udah keluar dari Mesir, Nabiullah Yusuf pernah pesan kepada kita, tolong bawa jenazah saya keluar dari Mesir kalau sampai Bani Israel terusir dari Mesir. Amin. Mendengar kayak begitu, Nabiullah Musa, ya udah, di mana itu yang tahu kuburan? Ada yang nyeletuk satu orang. Ada satu orang nenek-nenek. Nenek-nenek, iya, di mana? Di situ. Bicara dia lagi pada ngomong, nih saya ya Musa, aku tahu. Tapi aku pengen upahku darimu. Apa upah? Upah aku minta upah satu, jadikan aku bersamamu di surganya Allah. Ini lagi kejar-kejar nih, nenek-nenek. Kata Musa, kok minta surga jangan sama saya. Ada yang menutup dari kaum ya Musa, ya Nabi Allah, berikanlah, janjikanlah kepada itu nenek-nenek. Ya udah, janjikan. Akhirnya kata nenek-nenek, ayo kita pergi ke satu wilayah, ada rawa di situ, keringin ini rawa. Banyak kerjaan nih malam-malam. Banyak kerjaan ini malam-malam. Mana ini Uber sama Fir'aun? Fir'aun kala itu tentaranya mana bengis-bengis. Ya, apalagi Fir'aun ini tentara bengis-bengis. Teknologinya Fir'aun sampai sekarang mungkin gak ada yang ngalahin. Walaupun sekarang zaman udah maju, teknologinya Fir'aun sampai sekarang belum ada yang bisa ngalahin. Contoh satu aja piramid. Itu kan teknologinya Fir'aun, bikin piramid. Sampai sekarang ada orang nggak bisa nyamain bikin piramid. Ada yang bisa. Hebatnya orang Fir'aun. Nah itu hebat sampai sekarang hebat. Akhirnya dikeringin itu rawa, kelihatan makamnya Nabiullah Yusuf diambil, dikatakan petinya dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam, dan Nabiullah Musa sendiri yang mikul. Begitu diambil, diangkat itu peti Nabi Musa dan Nabiullah Yusuf, terang benderang tuh jalan menuju lautan. Karena emang tujuannya menuju laut. Ya, fa'akhrajnahum min jannatin wa uyun. Kemudian di ayat tersebut Allah menceritakan fa'akhrajnahum min jannatin wa uyun. Kami keluarkan mereka. Mereka ini siapa? Fir'aun. Kami suruh Musa membawa umatnya untuk keluar karena mereka akan dikejar. Tapi kami keluarkan juga Fir'aun beserta tentara-tentaranya min jannatin wa uyun, dari kenikmatan dunia mereka dan sumber mata air mereka. Artinya apa di sini? Mereka Fir'aun kami keluarkan dari kenikmatan dunia untuk menuju kebinasaan. Bakal hancur nih Fir'aun bentar lagi. Paham deh? Fa'akhrajnahum min jannatin wa uyun. Tadinya udah enak Fir'aun. Enak ente singgasananya Fir'aun, nggak ada yang bisa colek. Kuat, nggak ribut sama 3 periode, nggak ribut dia mah. Siapa yang berani sama Fir'aun? Emang dia. Nggak ribut, 3 periode. Kang Pecel. 3 periode. Dua aja lo bikin orang ubanan banyak. Gak apa-apa kan ya? Kantor kan Polres datang. Fir'aun fakhrajnahum min jannatin wa uyun. Aku keluarkan
kami keluarkan dia dari keenakan kenikmatan dunia menuju kebinasaan. Wa kunuzin wa maqamin karim, dari harta yang tersimpannya mereka aku keluarkan mereka dari tempat yang nikmat dunianya mereka. Wa kunuzin, dan harta-harta simpanannya mereka. Istananya Firaun isinya dengan harta. Wa maqamin karim, dan kedudukan posisi-posisi mereka, strategisnya mereka. Sekarang yang pada belaku-belaku posisi strategis biar pada mampus kalau zolim sama umat muslimin. Dikatakan begitu Nabi Musa jalan menuju dilihat di hadapannya laut, Nabi Allah Musa pun membalik badan melihat Firaun dengan pasukan yang sudah ada di belakang. Dikatakan oleh Nabi Musa, dikatakan oleh Allah, fadrib bi'asakal hajar, wahai Musa, pukul ke laut dengan tongkat. Pukul ke laut dengan tongkat. Kalau kita ini lagi mau pakai logika, lagi di Uber mau mati, nyuruh dipukul laut dengan apa efeknya? Tongkat sama laut, apa efeknya? Apa hubungannya tongkat sama laut? Tadi dipukul oleh Nabi Musa yang dikatakan menjunjung tinggi itu laut terpisah. Laut air itu sifatnya selalu nyampur, nggak mungkin bisa dipisah. Tapi dengan kemuliaan Allah, dengan kekuatan Allah, itu terpisah langsung lautan. Menjunjung tinggi seperti gunung. Dikatakan cuma bukan satu jalur, ada 12 jalur. Kenapa Bani Israel kala itu ada 12 suku? Ada 12 suku. Bani Israel itu ada 12 suku. Jadi 12 suku, satu suku lewat jalur masing-masing. Biar nggak ada yang ribut, biar nggak ada yang dulu-duluan, biar nggak ada yang gontok-gontokan. Dibikin sama Allah, jadi itu terbelahnya lautan bukan satu jalur, 12 jalur. Ini jadi satu jalur air kanan kiri, sebelahnya air, sebelahnya air, sebelahnya lagi jalur lagi. Dan dikatakan begitu Allah membuat 12 jalur untuk memecah lautannya untuk Nabi Allah Musa, itu disertai dengan angin yang kencang untuk ngeringin dasar lautan. Biar apa? Biar nggak kepleset Nabi Musa dengan Bani Israel. Tuh sampai situ tuh Allah kalau udah kekuatannya. Kalau Allah udah ngatur semuanya rapi. Jadi larinya kan mereka lari. Kalau lari air doang yang diangkat, air doang yang bisa, berarti itu daratan masih bang. Disertai angin yang kencang sama Allah, biar itu daratan kering. Jadi lari enak aja kan, nggak ketakutan, nggak pernah jatuh. Kalau becek jatuh belum. Nggak perlu orang tua yang jalan, anak muda kalau jalan namanya becek jatuh aja licin. Gitu, masa dia lari selama Nabi Allah Musa dengan Bani Israel. Di sini kita ambil hikmah. Puasa Asyura apa hubungannya? Yang pertama, at-thiqah billah. Percaya Allah itu ada. Itu hikmah daripada motif kenapa puasa Asyura. Yang pertama adalah at-thiqah billah. Lihat Allah itu selalu ada. Allah tidak pernah tidak ada. Allah ada bagi kita. Allah ada untuk kaum yang beriman kepada Allah, dan Allah ada untuk membinasakan bagi kaum yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagaimana hidup di dunia, apapun keadaan nikmatnya hidup di dunia seperti Firaun, pasti akan binasa, pasti akan fana. Kita mau ngapain, mau apa lagi, mau kalau kata orang Jawa mau ngoyo lagi sama dunia. Ngoyo, tau ngoyo? Apa ya? Getol gitu, nguber. Ngoyo kita sama dunia, pasti akan kita tinggalin. Allah dicontohin tuh Firaun, kurang apa tuh Firaun? Sampai bisa ngaku Tuhan. Saking hebatnya Firaun. Firaun yang merasa dirinya gue hebat banget, harta, kedudukan, posisi, kekuasaan udah dipegang semua sama Firaun. Berat tahun-tahun
Bukan 3 periode lagi tuh, ingat sekali lagi. Segitunya pasti akan ditinggalkan. Ya, yang ketiga dikatakan oleh para ulama, mengambil perintah Allah, ngambil perintah Allah dengan patuh baru cari hikmah. Patuhin dulu. Nah, kita nih puasa Asyura, patuhin dulu baru kita dapetin hikmah. Apa sih puasa Asyura? Kerjain dulu. Dan apapun perintah dari Allah, ajaran dari Allah, ajaran dari Rasulullah SAW, amalkan dulu, jangan cari hikmahnya. Karena Rasulullah SAW melihat kaum Yahudi, mereka berpuasa di hari Asyura, Nabi Muhammad langsung, saya yang lebih berhak. Itu juga Nabi Allah Musa disuruh kabur, ya udah kabur. Disuruh ketok tongkat dengan ketok laut dengan tongkat, ketok air dulu. Amalkan dulu baru cari hikmah. Itu perintah Allah. Jangan kita pakai logika. Kenapa ya? Kenapa puasa ya? Kenapa kok kita sholat 5 waktu ya? Kenapa sih harus nutup aurat? Kenapa sih harus cebok? Aku mau cari hikmahnya dulu. Oh, saya mau cari hikmahnya. Kalau kita sering-sering nyari hikmah dulu sebelum beramal, nanti amal itu bakal kita tunda sebab kita sibuk dengan cari hikmah. Kalau udah perintah Allah, ajaran Allah dan Nabi kita Muhammad SAW, sampingkan dulu, nomor 2 dulu tuh hikmah. Amalkan dulu, patuh, amal, beriman, baru cari hikmah. Jangan nyari hikmah dulu, baru mau beramal. Itu dikatakan oleh ulama. Yang terakhir, kata ulama dari hikmah puasa Asyura, ya, kejayaan, kemenangan hanya didapat daripada orang-orang yang beriman kepada Allah. Kebinasaan akan didapati hanya kepada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kaum muslimin bisa di negeri kita ini dengan iman kita semua, jaga kita iman, Allah kasih kemenangan kita. Ulama-ulama kita yang mereka sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah kasih kemenangan mereka. Allah jaga mereka dari segala keburukan, dan mereka yang kafir kepada Allah, yang kufur kepada nikmat-nikmat Allah, yang kufur terhadap kaum muslimin, Allah binasakan sebinasa-binasanya dengan cara sefahat wal afiyyah wa ila hadratin